Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat? Ibu punya jargon nih. Kalau ibu bilang tetap semangat, kalian jawabnya oke, semangat, semangat. Mari kita coba. Tetap semangat. Oke, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba perhatikan meja, kursi di samping, kiri, kanan, depan, sama di belakang sudah rapi apa belum? Sudah? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya? Ada yang tahu, angkat tangan? Apa Ica? Berdoa. Oke. Berdoa, benar sekali. Untuk hari ini, ibu yang akan memimpin doanya ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fatma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan sebelumnya, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai ya. Anak-anak ibu hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua? Oke, untuk memastikan ibu akan mengabsennya terlebih dahulu ya. Amel hadir. Ayu hadir. Oke. Ica hadir. Rahma hadir. Selfie hadir juga. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, Selfie, kita belajar apa? Ya, benar sekali. Hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Ada yang masih ingat? Tidak. Kok bisa tidak sih? Oke, hidup rukun itu adalah jika dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik itu harus saling menyayangi, saling menghormati. Itu yang dinamakan dengan hidup rukun. Tali persaudaraannya erat, itu namanya hidup rukun. Untuk hari ini kita akan belajar materi hidup tertib. Dengan tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat menjelaskan arti tata tertib, siswa dapat mengetahui pentingnya tata tertib, siswa dapat mengetahui manfaatnya tata tertib, siswa dapat menyebutkan tata tertib di rumah, di sekolah, dan siswa dapat membiasakan hidup tata tertib di rumah maupun di sekolah. Oke, untuk yang pertama yaitu apa itu tata tertib? Ada yang tahu apa itu tata tertib? Angkat tangan. Tidak ada? Oke, kita pelajari bersama-sama ya. Perhatikan ibu di depan sini. Oke. Tata tertib itu adalah aturan-aturan yang harus kita taati atau aturan-aturan yang harus kita laksanakan agar hidup kita ini terarah, lurus, terarah tanpa belok-belok ke hal yang negatif. Jadi tata tertib ini merupakan hal yang wajib kita lakukan dan hal yang wajib kita ketahui. Penting tidak tata tertib ini? Penting, ya benar sekali. Tata tertib ini sangat penting untuk hidup kita. Terutama tata tertib ini bisa membuat hidup kita jadi teratur, terarah, disiplin.
Kalau seandainya kita tidak memiliki tata tertib, kita tidak memiliki aturan, hidup kita akan kacau. Hidup kita mau semau-maunya saja, semena-mena. Kita tidak mempunyai aturan. Hal itu harus kita hindari. Harus kita apa? Hindari. Ya, benar sekali. Ada yang sudah tahu contoh tata tertib itu seperti apa? Belum? Contoh tata tertib kita bahas yang di rumah dulu ya. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang tadi pagi bangunnya tidak terlambat, bangun paginya tepat waktu? Angkat tangan. Waduh, angkat tangan semua. Ica bangun jam berapa, Ica? Jam 5 subuh. Selfie jam 4. Waduh, anak-anak ibu rajin semua ya. Hal itu harus kalian terapkan sampai kalian dewasa nanti ya. Bangun paginya harus tepat waktu. Pas sudah bangun pagi, jangan lupa membersihkan apa? Iya, tempat tidur. Tempat tidurnya harus bisa dibersihin sendiri, dirapiin sendiri. Siapa di sini yang tempat tidurnya masih dirapiin sama ibunya? Angkat tangan. Waduh, tidak ada, rajin-rajin berarti ya. Setelah merapihkan tempat tidur, aturan selanjutnya kita harus pergi mandi. Sebelum berangkat sekolah kan harus mandi ya. Sesudah itu aturan selanjutnya, tata tertib yang ada di rumah itu, kita anak-anak ibu semua pasti sarapannya bareng sama ibu, sama ayah, sama kakak, sama adik. Benar apa tidak? Benar. Oke, tata tertib selanjutnya yang ada di rumah itu yaitu siapa di sini yang berangkat sekolahnya pamitan dulu tadi, salaman? Ica, Selfie salaman tidak? Tidak, kenapa? Ibunya masih di warung. Oke, jadi sebelum berangkat sekolah, kalian itu harus berpamitan dulu sama kedua orang tua, sama adik juga, sama kakak juga. Berpamitan agar pas di sekolah nanti kita belajarnya aman, sudah tenang. Selanjutnya, kalau siang di sini siapa yang makan siang bersama dengan orang tuanya atau bersama adik? Itu merupakan contoh tata tertib yang ada di rumah ya. Makan siang bersama, makan malam bersama, sarapan pagi bersama. Contoh selanjutnya yaitu sepulang sekolah kita harus mengganti seragam kita. Mengganti seragam sekolah dengan baju biasa, baju main. Jangan kalian pulang sekolah langsung tidur, itu nggak boleh. Selanjutnya istirahat siang. Aturan atau tata tertib yang ada di rumah itu, kalian harus istirahat siang. Istirahat siang itu sepulang sekolah kalian harus makan siang dulu, cuci tangan, cuci kaki. Habis itu kalian tidurnya itu nggak harus lama-lama kok, 10 menit aja kalian tiduran, istirahat, itu namanya tidur siang. Oke, yang selanjutnya kalau udah sore kalian ngapain nih? Apa? Bantu orang tua. Waduh, anak ibu rajin-rajin ya. Dan jangan lupa untuk tata tertib selanjutnya, mandi sore. Kalau paginya harus mandi, sorenya juga harus mandi. Itu merupakan tata tertib ya. Yang terakhir yaitu anak-anak ibu ini harus belajar di malam hari. Belajarnya itu sebentar saja. Misal nulis ABC, nulis kegiatan kalian hari ini ngapain aja. Itu merupakan salah satu contoh belajar di malam hari ya. Belajar menggambar, belajar membaca, belajar bernyanyi. Siapa sih guru kalian ya kalau di rumah? Siapa?
Kakak, iya kakak juga bisa. Ayah juga bisa, ibu juga bisa. Kalau di sekolah guru kalian adalah ibu. Sudah paham semua contoh tata tertib di rumah? Paham? Oke, kita lanjut ya. Kalau kita sudah bahas tata tertib di rumah, kita sekarang bahas tata tertib di sekolah. Tata tertib di rumah sama di sekolah itu tidak jauh berbeda ya. Apa sih? Ada yang tahu? Apa Ica? Berangkat tepat waktu, jangan telat. Iya, itu contoh tata tertib yang ada di sekolah. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang berangkat sekolahnya telat? Rahma. Kenapa Rahma telat? Oh, motor ayahnya mogok. Oke, selanjutnya kalau bisa jangan sampai telat ya Rahma. Oke, yang selanjutnya tata tertib di sekolah itu selain datang sekolah tepat waktu, sebelum kita belajar tadi apa yang kita lakukan? Berdoa. Iya, itu tata tertib selanjutnya. Jadi tata tertib di sekolah itu yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya kalau kalian habis makan, buang sampahnya di mana? Di kotak sampah. Iya, anak-anak ibu yang cantik yang rajin ini harus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti bisa dimarah oleh bu guru. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Siapa di sini yang dapat jadwal piket hari ini? Iya, kalau menjaga kebersihan di kelas itu kita semua bisa menyapu lantai, mengepel lantai, mengelap kaca, menyusun buku-buku agar selalu rapi. Yang selanjutnya, anak-anak ibu ini harus tahu kalau tata tertib di sekolah itu kalian harus mengikuti pelajaran dengan tenang. Jangan berisik, jangan gaduh. Kalau lagi belajar nggak boleh ngobrol sesama teman. Harus memperhatikan ibu guru yang ada di depan sini, oke? Selanjutnya, anak-anak ibu yang cantik ini, kalian harus belajar yang tenang di kelas. Ya, jangan sambil mengobrol yang ibu bilang tadi. Sudah paham apa itu tata tertib yang ada di rumah, yang ada di sekolah? Paham? Sekarang ibu mempunyai 2 gambar. Kalian harus memperhatikannya ya. Ini gambar yang A. Ini gambar yang A. Yang gambar B-nya ini. Ini gambar B. Ini gambar B. Oke, sudah diperhatikan? Pertanyaan ibu, di antara kedua gambar ini, gambar mana yang menunjukkan kalau anak sekolah ini mengikuti tata tertib di sekolah? Gambar yang mana yang menunjukkan? Gambar yang mana? Ya, benar sekali, gambar yang B. Oke, gambar yang B ya. Kenapa tidak gambar yang A? Karena gambar yang A ini, kita beri nama Budi ya. Si Budi ini tidak memakai topi, tidak memakai dasi, dan seragamnya dikeluarkan alias acak-acakan. Budi ini harus dicontoh atau tidak? Tidak ya, anak sekolah itu harus seperti Rama. Kenapa harus seperti Rama? Karena Rama ini dia memakai topi, memakai dasi, dan seragamnya dimasukkan. Dia kelihatannya rapih seperti anak-anak ibu ini. Rapi-rapi ya. Jadi kalau kita sudah seragamnya rapi, memakai atribut lengkap, kita itu akan terlihat cantik, terlihat ganteng, dan keren.
Oke, sudah paham mengenai contoh tata tertib di rumah dan di sekolah? Paham? Selanjutnya yaitu setelah mengetahui tata tertib itu, terus pasti ada manfaatnya dong. Oke, manfaat setelah kita mengetahui dan kita menjalani tata tertib itu yaitu manfaatnya itu tata tertib harus ditaati agar kegiatan menjadi lancar. Kenapa sih harus sesuai aturan? Misalnya saja ya, kalau kita berangkat sekolah jam 8 pagi, yang seharusnya itu berangkat jam 7, tentu kita akan dimarah oleh guru karena kita terlambat, tidak sesuai aturan. Yang selanjutnya, manfaatnya itu kalau kita di rumah tertib sesuai aturan, orang tua akan menyayangi kita. Ibu, ayah, adik, kakak akan sayang sama kita. Begitu juga kalau di sekolah, kalau kita mematuhi aturan, menyesuaikan dengan tata tertib, tentu guru, teman akan sayang sama kita. Selain itu, tentu ada akibat kalau kita tidak tertib. Kalau hidup kita tidak tertib, acak-acakan, tidak sesuai aturan, tentu ada akibatnya. Begini ya, jika kita tidur terlalu malam, otomatis kalau paginya akan bangun kesiangan. Kalau kita begadang, kita akan bangun kesiangan. Selanjutnya, kalau kita bangun kesiangan, siapa yang akan memarahi kita? Orang tua, iya, ibu akan marah sama kita karena kita bangun kesiangan. Selanjutnya juga, kalau kita bangun kesiangan, tidak sesuai aturannya itu, kita berangkat ke sekolahnya akan tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga bisa saja kalau kita bangun kesiangan, kita bisa lupa dengan peralatan sekolah, lupa membawa buku, lupa membawa pena, lupa memakai topi, lupa memakai dasi, karena kita terburu-buru. Sehingga karena kita terburu-buru itu, kita banyak yang lupa, akan dimarahi oleh siapa yang marah? Iya, guru. Guru tidak suka kalau anak muridnya tidak sesuai aturan. Ibu guru ini akan menegurnya ya, agar kalian bisa sesuai aturan. Oke, paham? Paham atau tidak materi hari ini? Selain itu, kita semua anak-anak ibu yang cantik ini, Ica, Selfie, Rahma, Ayu, Amel, dan ibu pun sendiri harus membiasakan hidup dengan tertib. Harus membiasakan tata tertib, baik di rumah, baik di sekolah. Dimanapun keberadaan kita harus sesuai aturan, harus mengikuti tata tertib. Baik kita di jalan, kita di tempat beribadah, kita di pasar pun juga harus mengikuti tata tertib. Sudah paham atau belum? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangannya, jangan malu-malu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu akan menarik suatu kesimpulan bahwa tata tertib itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti, sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita harus membiasakan hidup untuk selalu mengikuti aturan agar jalan kita terarah. Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Contohnya kalau di rumah harus membiasakan selalu beribadah, kalau di sekolah harus datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Kerjakan di rumah ya. Kalian bisa meminta ajar dengan ibu, ayah, maupun kakak. Soalnya tuliskan 5 contoh tata tertib di rumah kalian masing-masing.
Nanti akan Ibu koreksi di pertemuan selanjutnya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap semangat. Semangat. Oke, kalau Ibu bilang tetap semangat, kalian jawabnya oke, semangat. Masih ingat? Masih oke. Kita coba. Tetap semangat. Oke, semangat. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoanya di dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang duduknya paling rapi akan duluan pulang. Oke, siap-siap. Sekian, terima kasih.